Jadi ceritanya Iskandi sebagai warga di sana mengeluhkan tentang kesulitan mendapatkan air bersih ya gitu ya. Memangnya kenapa kok bisa sulit? Secara lokasi kayak gimana memangnya? Tanjakan gunung. Jadi posisi rumah ini hanya rumah Iskandi atau ada berapa orang ini yang kesulitan air bersih? Ada lima rumah. 5 rumah. 5 kakak maksudnya? Nah, 5 kakak. Oh cuma 5 kakak RT 11 nih? Yang nggak di air. Oh yang nggak di air. Yang ada air? Yang ada air. Banyak Pak. Banyak ya? Banyak. Oh jadi ini kira-kira ada sekitar 5 rumah. 5 rumah. Agak di bukit gitu. Pas di tanjakan. Jauh dari jalan? Pinggir jalan. Jalan raya. Jalan raya. Jadi ada semacam kayak bukit, ada rumah sekitar 5 yang kesulitan air. Sulitnya tuh gimana? Kenapa nggak gimana? Kenapa sulit? Pernah nyoba ngebor gitu gimana? Belum pernah. Nah kenapa belum? Karena nggak punya dana gitu. Oh, nggak punya dana. Pernah mengeluhkan ini ke pemerintah desa setempat? Udah pernah. Oke, gini, sejak kapan kalau Iskandi sendiri tinggal di situ? Tinggal di tempat itu sejak kapan? 20 tahun. Oh, 20 tahun. Sekitar umur sekarang berapa? Umur sekarang 22. Oh, dari kecil lah. Dari kecil. Jadi selama 22 tahun itu kayak gimana kalau air selama ini? Ngarepin air hujan turun. Terus bikin tempat supaya air itu mengalir ke kolam. Ada kolam? Ada kolam. Kolam untuk rumah kamu saja atau untuk 5 rumah tuh? 5 rumah tuh ada semua kolam. Setiap rumah akhirnya membentuk kolam untuk menampung air hujan. Setiap hari hujan. Memang bersih gitu. Lumayan sih bersih. Disaring nggak? Disaring. Kalau misalnya lagi musim kemarau kayak gimana? Angkut terus itu ya. Angkut air. Ngangkut air dari atau berapa kilo lah ngangkut? Jauh sih. Coba dikilometerkan atau dimeterkan 100 meter ada? 100 lebih meter. 100 lebih meter. Pakai apa ngangkutnya? Jerigen. Oh gitu. Jerigen. Dari kecil kamu kayak gitu? Dari kecil. Yang lain juga? Yang lain juga sama. Oke, teman-teman tetangga? Sama. Satu hari butuh berapa? Artinya kamu tahu butuh berapa liter? Satu hari paling kecil 8 jerigen. Satu hari 8 jerigen. Kalau sekarang artinya pakai motor gitu ngambil? Enggak? Oh, bisa masuk? Bisa. Itu ngambil di mana airnya? Di pinggir jalan. Pinggir jalan ada air tempat mandi. Sebentar. Di pinggir jalan jarak sekitar 100 meter gitu. Ada tempat mandi. Ya. Dibangun oleh pemerintah desa atau tempat mandi apa maksudnya? Tempat mandi umum. Sungai gitu? Sungai. Oh jadi ada sungai yang kayak biasa kita lewat-lewat itu. Itu disitulah kamu ngambil airnya. Air itu air sungai atau air yang sudah ditampung? Air sungai. Air sungai itulah yang kalian ambil. Tapi bersih. Tapi bersih. Tahu dari mana bersih? Airnya jernih. Airnya jernih. Kan sudah banyak TI sekarang. Masih bersih. Masih bersih. Oke. Jadi apa saja yang sudah dilakukan ketua RT misalnya atau kamu sendiri pernah melakukan misalnya menceritakan ini atau agar ada program gitu dari pemerintah desa atau kabupaten sudah pernah dilakukan? Udah pernah dilakukan. Oh siapa itu? RT 011. RT 11. Oh RT 11 pernah mengajukan ke singkat kamu? Ke desa. Oh ke desa. Terus hasilnya?
kalau kades ini dapat pasti ada air di seberang kami. Oh, Sampai sekarang belum ada. sampai sekarang belum ada biasa. Oke. Ini semua sudah kucatat, nanti tinggal Bro Iskandi lengkapi para warga yang membutuhkan air bersih tadi ya. Nanti kumpulkan kakaknya. Nanti saya akan siapkan surat pernyataan yang intinya minta agar ada program untuk pengadaan air bersih. Kalau kutanya nih, apakah Iskandi dan warga sekitar 5 kakak tadi atau berapa orang kira-kira tuh? 5 kakak. 5 kakak berapa orang? Ada misalnya bayi atau gitu, kamu pernah ngitung? 9, 10 lah. Ada sekitar 10 orang Dalam 5 kakak. dalam 5 kakak tuh. Tapi saya ke rumah kamu aja kemarin sudah ada 4 orang. Kakak kamu di situ kan? Buka warung pempek. Ya wis lah. 17. Jadi itu harus siapin nanti formulirnya. Data mereka kan biasanya ada kakak, KTP atau apa ya. Kalau dia masih anak-anak kan biasanya di kakak ada. Nah, itu tugas kamu ya. Menurut kamu apa usulannya? Sudah tahu air susah di situ. Air terdekat di mana? Ada usulan nggak kayak gimana mengentaskannya? Minta dibor. Jadi dibor di dekat situ, dekat rumah kalian kalau ada. Oh, ada. Sudah itu? Ditampung. Oke. Ditampung ke rumah Buat penampungan. Buat penampungan. Kayak storage tank gitu ya. Terus disalurkan ke rumah yang masing-masing. Oke. Listrik ada situ. Listrik alhamdulillah ada. Oke, listriknya kalian sanggup. Jadi misalnya ada genset di situ, kan harus dihidupin. Kan harus salah satu rumah listriknya bisa. 5 kakak itu. Insya Allah bisa. Oke lah. Kemudian disalurkan ke ini ya. Titik terdekat kamu tahu di mana? Berapa meter kira-kira dari biang, jangan terlalu jauh kan kalau bisa. Nanti mesinnya kan kuat nggak itu narik air dari storage tank ke rumah-rumah. Itu kamu belum pernah tahu. Belum tahu. Di mana titik ada airnya. Ku terima dulu pengaduan nih. Ku tunggu dari data-data dari Bro. Kami akan melakukan, mungkin aku akan coba datang ke sana untuk mengumpul tanda tangan dengan teman-teman paralegal dan advokat dari kantor PDKP Babel ini. Jika memang ada respon dari RT dan Kades, ya kita tanggapi, ya kan? Karena sudah mengadu ke sini, ya kami punya standing untuk melakukan advokasi atas pengaduan ini. Kan kebijakan publik, bisa ditanggapi ya, bisa ditanggapi. Apalagi sekarang kan setiap desa ada dana desa, ada alokasi dana desa, ada dana bantuan provinsi ya. Kita lihat dulu responnya seperti apa. Ya kalau memang perlu upaya hukum terhadap ini, kita PDKP Babel tuh bisa melakukan gugatan kepentingan umum namanya, citizen lawsuit ya. Kita mempertanyakan sehingga menimbulkan sebuah kebijakan. Ya, ini pengadaan air bersih bagi warga. Oke. Terakhir aja, tahu nggak ada sakit penyakit yang khusus di daerah kamu? Misalnya bagi saya ya, misalnya karena minum air dari hujan, dari itu tadi itu sering sakit gitu, pernah tahu cerita itu? Udah tahu. Diare misalnya? Belum pernah. Belum pernah ini. Nanti saya akan coba tanya ke warga. Ya, jadi tunggu dari kamu dulu ya data-datanya. Kalau nanti udah siap, PDKP Babel akan turun ke sana. Ya. Oke? Terima kasih. Oke, makasih. Oke.